Halo para pecinta film, kembali lagi di Adinda Abizar Channel. Semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada. Video kali ini kita akan membahas film horor yang berjudul Countdown tahun 2019. Sesuai dengan judulnya, film ini akan menceritakan sebuah aplikasi yang bernama Countdown, di mana aplikasi ini bisa memprediksi waktu kapan penggunanya mati dalam bentuk waktu mundur sebelum kematian mereka. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke cerita. Diawali pada sebuah pesta di suatu rumah di mana ada banyak anak ABG yang sedang berkumpul di sana. Salah satu dari mereka memperlihatkan sebuah aplikasi yang bagus untuk program diet, dan itu membuat temannya menjadi tertarik untuk mencobanya juga. Saat dia searching di Play Store, dia malah menemukan aplikasi bernama Countdown yang katanya aplikasi tersebut bisa memprediksi kapan penggunanya mati. Mungkin terdengar aneh dan menyeramkan, akan tetapi mereka tidak percaya dengan hal tersebut dan hanya menganggapnya guyonan belaka. Lalu mereka mengadakan permainan di mana orang yang menunjukkan waktu hidup paling singkat ialah orang yang akan kalah dan harus menghabiskan semua minuman beralkohol di meja tersebut. Tanpa ragu mereka semua langsung mendownload aplikasi tersebut. Kemudian satu persatu dari mereka menyebutkan waktu hitung mundur yang mereka punya. Ada yang tersisa 22 tahun, 32 tahun, dan bahkan 63 tahun. Namun seorang gadis bernama Courtney memiliki waktu tersisa 3 jam lagi, dan itu membuat dirinya menjadi was-was dan ketakutan. Dan itu berarti dia juga kalah dalam permainan tersebut dan harus menghabiskan semua minuman tersebut. Lalu pacarnya yang bernama Evan datang menghampirinya. Ia menenggak semua minuman tersebut untuk membantunya. Saat ingin mengantarkannya pulang, Evan sudah terlihat mabuk dan itu membuatnya sedikit khawatir. Di lain sisi, dia masih ketakutan dengan aplikasi tersebut. Lalu dia lebih memilih untuk berjalan kaki karena dia takut Evan akan membuat dirinya celaka. Dan hal tersebut membuat Evan menjadi kesal, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Di saat yang sama, dia mendapatkan pesan notifikasi dari aplikasi tersebut yang memberitahunya bahwa dia telah melanggar suatu kesepakatan. Entah apa maksudnya, tapi setelah diperiksa ternyata waktu yang tersisa 7 menit lagi, dan itu membuat rasa takutnya makin menjadi-jadi. Saat sedang berjalan, dia merasa ada seseorang sedang mengawasi dirinya. Di saat yang sama, ponselnya berdering dengan sangat kencang dan menunjukkan sisa waktu kurang dari 2 menit. Dengan cepat ia langsung berlari menuju ke rumahnya. Dan saat di kamar mandi, dia mendengar sesuatu dari balik tirai. Dan saat dia ingin membukanya, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik ke atas dan membentur-benturkan kepalanya hingga tewas. Di sisi lain, Evan ternyata mengalami kecelakaan. Ia menabrak sebuah pohon hingga kursi yang ada di sampingnya tertusuk sebuah ranting pohon, yang mana jika Courtney juga ikut bersamanya, maka dia akan mati tertusuk ranting pohon tersebut. Meski begitu, waktu kematiannya sudah ditentukan dan dia tetap tewas dengan cara yang tidak wajar. Dan inilah Countdown. Adegan berpindah di suatu rumah sakit di mana ada seorang wanita bernama Queen sedang bekerja di sana. Saat ini dia sedang magang untuk menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Saat dia masuk ke dalam kamar seorang pasien, dia tidak melihat pasien yang ada di sana. Oleh karena itu dia pergi untuk mencarinya. Kemudian dia masuk ke dalam gedung yang sudah ditutup dan menemukan Evan sedang duduk termenung. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kaki kanannya mengalami patah tulang dan harus menjalani sebuah operasi. Dia mengira Evan sedang merasa cemas terhadap operasi yang akan dia jalani. Oleh karena itu dia mencoba untuk menghiburnya. Tapi sebenarnya bukan itu penyebabnya, melainkan aplikasi kematian yang ternyata juga dia download. Terlihat waktu yang dia punya tersisa 19 jam lagi. Setelah mengetahui Courtney pacarnya sudah meninggal dunia, ia mulai penasaran dengan aplikasi tersebut, dan ia yakin kematian yang dialami pacarnya ada hubungannya dengan aplikasi tersebut. Ia menganggap waktu kematian yang ditentukan aplikasi tersebut memang benar-benar nyata, dan ia yakin akan mati saat dioperasi nanti. Akan tetapi Queen tidak mempercayai hal tersebut dan mungkin itu sudah menjadi takdirnya. Setelah itu mereka keluar dari tempat tersebut dan mendapatkan omelan dari perawat yang ada di sana. Kemudian perawat tersebut meminta Queen untuk ikut bersama dengannya. Dikira mau diomelin, ternyata dia mendapatkan surprise dari teman-teman kerjanya. Mereka mengumumkan bahwa Queen telah lulus dari tes dan resmi menjadi bagian dari rumah sakit tersebut. Sambil memakan kue, mereka membicarakan aplikasi bernama Countdown tersebut yang sedang viral akhir-akhir ini.
Beberapa dari mereka ada yang mendownload aplikasi tersebut, salah satunya seorang dokter bernama Saliva, dan dia mendapatkan waktu sebanyak 58 tahun. Setelah jam kerjanya selesai, Quinn juga ikut-ikutan mendownload aplikasi tersebut. Setelah mengisi semua persyaratannya, aplikasi itu langsung memberitahu waktu kematiannya yang ternyata tersisa kurang dari 3 hari. Tentu dia menjadi sangat terkejut. Percaya tidak percaya, ia tetap merasa ketakutan. Kemudian dia pergi ke rumah lamanya. Di sana dia mengambil akta kelahirannya untuk urusan kerja. Sampainya di dalam, keadaan rumah sudah sepi dengan kondisi TV yang masih menyala. Saat sedang mencari akte kelahirannya, ia menemukan sebuah gambar yang mengingatkan dirinya dengan mendiang ibunya yang sudah tiada. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam lemari. Dengan perlahan dia mendekat dan mengecek ke dalam lemari tersebut dan menemukan adiknya sedang bersembunyi bersama dengan cowoknya dalam keadaan setengah telanjang. Dan ya, bisa kita tebak mereka berdua sedang melakukan itu. Perkenalkan, ini adiknya yang bernama Jordan, dan semenjak ibu mereka meninggal, hubungan di antara mereka berdua menjadi tidak baik. Mereka sering bertengkar terhadap sesuatu yang terkesan sepele. Kemudian dia sempat bertemu dengan ayahnya. Rencananya pada hari Sabtu, mereka ingin mengunjungi makam ibunya dan mengajak Quinn untuk ikut bersama dengan mereka. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan hari ini adalah hari di mana Evan akan menjalani operasi. Namun setelah melihat waktu yang dia punya, tersisa 3 menit lagi, dia berniat untuk kabur dari sana karena dia tahu dia akan mati saat dioperasi nanti. Bersama dengan itu muncul notifikasi dari aplikasi tersebut dengan peringatan yang sama seperti yang didapat Courtney. Di saat yang sama, lorong di tempatnya berada mendadak menjadi sepi dan tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam yang terlihat di pantulan cermin, dan seketika cermin yang ada di sana langsung pecah. Dengan cepat dia masuk ke dalam ruangan yang ada di sampingnya. Di saat yang sama, semua lampu yang ada di sana tiba-tiba padam. Terlihat waktu yang dia punya tersisa 1 menit lagi. Lalu terdengar suara langkah kaki yang seakan mendekat ke arahnya. Saat ia menerangi tangga yang ada di depannya, ada Courtney yang muncul entah dari mana. Namun ternyata sementara itu, Quinn yang baru sampai di sana mendapatkan sebuah kabar duka bahwa Evan ditemukan tewas di sebuah tangga. Mereka mengira Evan tewas karena bunuh diri. Hal tersebut membuat rasa cemasnya terhadap aplikasi tersebut makin membesar. Dia mulai yakin waktu kematiannya ditentukan aplikasi tersebut memang benar adanya. Oleh karena itu, dia menelpon ayahnya untuk mengubah jadwal kunjungan mereka ke makam ibunya. Kebetulan juga ayahnya baru ingin bilang bahwa dia akan pergi bersama dengan pamannya untuk urusan pekerjaan dan sepakat untuk mengunjungi makam ibunya di akhir pekan berikutnya. Tepat setelah dia selesai menelpon, dia mendapatkan pesan notifikasi yang sama seperti yang didapat Courtney juga Evan, yang bertuliskan bahwa Quinn telah melanggar suatu kesepakatan pengguna. Masih belum jelas apa maksudnya, tapi itu akan terungkap nanti. Kemudian dia dipanggil Dr. Sullivan untuk mengecek alat infus seorang pasien yang sedang koma. Tidak seperti biasanya, Quinn terlihat sedang merasa kesal. Melihat itu, sang dokter mencoba untuk menenangkannya, lalu memeluknya untuk membuat perasaannya menjadi lega. Namun setelah itu dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mencoba untuk melecehkan Quinn di depan pasien yang sedang koma tersebut. Tapi untungnya dia berhasil terlepas dari genggaman dokter cabul tersebut. Lalu dia pun meminta maaf. Dia mengaku bersalah karena sudah berani berbuat cabul seperti itu. Di rumah, dia berusaha untuk menghapus aplikasi terkutuk tersebut. Meski sudah mencari semua cara di Google, tapi aplikasi tersebut sama sekali tidak bisa dihapus. Dia pun menemukan sebuah artikel yang menceritakan seorang gadis usia 17 tahun ditemukan tewas dengan cara yang aneh, di mana gadis tersebut merupakan Courtney, pacarnya si Evan. Tiba-tiba ada sesosok makhluk mengerikan yang mirip dengan Evan. Bersamaan dengan itu, ponsel miliknya tiba-tiba berdering, dan itu cukup membuatnya terkejut hingga membuat dirinya membanting ponselnya sendiri. Takut kejadian tadi terulang kembali, ia memutuskan untuk tidur di mobilnya yang diparkir di luar apartemennya.
Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Jordan datang mengunjunginya. Saat masuk ke dalam, Jordan menemukan ponsel milik Quinn yang ada di lantai dan melihat pesan notifikasi dari aplikasi tersebut. Tentu hal tersebut membuat dirinya menjadi penasaran dan juga tertarik untuk mendownloadnya juga. Saat ini ayah mereka sedang ada pekerjaan di utara, oleh karena itu si Jordan datang kemari untuk menginap di sini sementara waktu. Akan tetapi Quinn tidak mengizinkannya dikarenakan saat ini waktunya sedang tidak tepat. Setelah itu dia pergi ke counter HP. Di sana dia membeli ponsel baru dengan nomor yang baru juga. Tak diduga aplikasi kematian tersebut tiba-tiba terpasang dengan sendirinya, padahal sebelumnya tidak ada sama sekali. Si penjual yang bernama Derek mencoba untuk menghapusnya, tapi itu sama sekali tidak bekerja. Saat ia hendak pergi dari sana, ada sosok hitam yang berdiri tepat di belakang mobilnya. Dan tiba-tiba hal tersebut membuatnya terkejut sampai menyenggol mobil yang ada di belakangnya. Lalu orang yang ada di dalamnya pun keluar dengan rasa kesal dan meminta Quinn untuk bertanggung jawab. Untungnya ada seorang pria baik hati yang datang menolongnya. Perkenalkan, pria ini bernama Matt Monroe. Ternyata dia juga mendownload aplikasi tersebut dan sisa waktu yang ia punya tersisa 18 jam lagi. Kemudian mereka berdua pergi ke suatu bar. Di sana mereka membicarakan tentang kesepakatan pengguna dari aplikasi tersebut. Mungkin informasi mengenai hal tersebut tertulis pada menu syarat dan ketentuan yang sama sekali belum mereka baca. Untuk dapat membacanya lagi, mereka menyuruh seorang pria untuk mendownload aplikasi tersebut. Saat melihat menu tersebut, mereka langsung membacanya dengan seksama. Di sana mereka menemukan sebuah informasi yang intinya jika mereka berusaha untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan, maka itu akan berakibat pada pelanggaran kesepakatan. Seperti yang kita ketahui, Quinn seharusnya pergi ke makam ibunya pada hari Sabtu, namun karena dia merasa akan tewas pada hari itu, dia memutuskan untuk membatalkannya. Otomatis dia melanggar kesepakatan tersebut yang artinya dia mengubah takdir yang sudah ditentukan. Setelah itu, mereka datang ke gereja kecil yang ada di rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pastor untuk membicarakan perihal aplikasi tersebut, yang mungkin ada kaitannya dengan iblis atau roh jahat lainnya. Namun dia sama sekali tidak paham mengenai hal tersebut. Ia pun memberikan kartu nama seseorang yang mungkin ahli dalam bidang tersebut. Saat ingin pergi ke sana, Quinn dipanggil salah satu perawat dan memintanya untuk ikut bersama dengannya. Sembari menunggu pergi ke toilet untuk pipis enak, di saat dia sedang mencuci tangan dikejutkan dengan seorang bocah yang terlihat bisa menembus sekat-sekat pembatas toilet. Bersamaan dengan itu, semua lampu yang ada di sana tiba-tiba padam, dan di saat itu juga muncul sesosok bocah laki-laki yang langsung menerjangnya. Sementara itu, Quinn sedang menghadiri rapat dengan pihak rumah sakit. Di sana juga ada Dr. Sullivan yang tempo hari mencoba untuk melecehkan dirinya. Alih-alih ingin mengakui perbuatan bejatnya, si dokter cabul malah memfitnah Quinn yang telah melakukan hal tersebut kepadanya. Karena itu Quinn mendapatkan sanksi tegas berupa skorsing untuk beberapa minggu ke depan. Meski sudah mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi mereka sudah terlanjur tidak percaya. Setelah kejadian itu, Matt dan Quinn pergi ke sebuah gereja. Di sana mereka bertemu dengan seorang pastor yang bernama John. Beliau merupakan orang yang sangat ahli dalam dunia periblisan. Ia pun menceritakan sebuah kisah tentang seorang pangeran di sebuah kerajaan yang memiliki tugas untuk memimpin sebuah pasukan ke medan perang. Namun sebelum itu, ia berkonsultasi dengan seorang wanita tua dari kaum Gypsy dan bertanya kepadanya apakah dia akan selamat saat di medan perang nanti. Lalu wanita itu memberikan suatu gulungan yang berisikan nomor yang merupakan waktu dari kematiannya dan diprediksi akan tewas saat di medan perang nanti. Setelah mengetahui hal tersebut, pangeran mengirim adiknya untuk menggantikannya. Namun sang adik tidak tewas dan malah membawa kemenangan dari perang tersebut. Karena berusaha untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan, sang pangeran mendapatkan teror dari iblis bernama Ozin. Dia datang untuk menyiksanya sampai dia mati, dan waktu kematiannya sesuai dengan prediksi dari gulungan tersebut. Di sini kita bisa menebak bahwa aplikasi tersebut merupakan versi modern dari gulungan yang diberikan wanita Gypsy tersebut. Mungkin mereka bisa mengubah waktunya dengan cara meretas aplikasi tersebut.
Setelah itu, mereka pergi ke konter HP milik Derek. Mereka memintanya untuk meretas aplikasi tersebut. Kebetulan, ia juga mendownload aplikasi tersebut dan dengan mudahnya ia berhasil masuk ke dalam sistemnya. Di sana mereka menemukan semacam bahasa Latin dan kumpulan nama beserta waktu kematian mereka. Dengan trik simpelnya, Derek menambahkan 60 tahun pada waktu kematiannya dan boom! Waktu 60 tahun berhasil ditambahkan. Saat ingin memberikan waktu tambahan kepada mereka berdua, tak diduga mereka juga menemukan namanya Jordan yang ternyata juga mendownload aplikasi tersebut dan memutuskan untuk memberinya waktu tambahan juga. Sementara itu, Jordan yang sedang dititipin sama tetangganya terkejut bukan main. Dia melihat waktu yang dia punya tiba-tiba bertambah menjadi sangat banyak. Akhirnya mereka bisa bernafas lega karena mereka bisa hidup lebih lama lagi. Setelah semua yang terjadi, mereka memutuskan untuk tidur bersama pada malam ini. Sebelum tidur, Matt menceritakan sebuah kisah sedih mengenai adiknya yang bernama Jeff. Dia meninggal di usia muda dikarenakan menderita suatu penyakit berat. Begitu juga dengan Quinn. Dia menceritakan ibunya yang meninggal karena suatu kecelakaan. Saat mereka sedang tidur, lampu tidur yang ada di sana tiba-tiba padam dan di saat yang sama ada seseorang yang mendekat dari balik pintu yang ternyata itu adalah Matt. Lantas lengan siapa yang ada di sana? Ya, ada lengan iblis yang mencoba untuk menangkapnya. Bersama dengan itu, waktu kematian mereka yang ada di aplikasi tersebut tiba-tiba kembali seperti semula. Itu berarti hal yang sama juga terjadi pada waktu milik Jordan. Di sisi lain, Jordan yang baru menyadari hal itu menjadi sangat terkejut ketika melihat waktu yang dia punya kembali seperti semula. Bersama dengan itu, ia mendengar suara langkah kaki yang berasal dari lorong. Padahal tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Kemudian dia langsung menutup pintu kamarnya. Namun tiba-tiba pintunya kembali terbuka dengan sendirinya. Melihat itu, Jordan langsung bersembunyi di kolong kasur dan di saat itu juga ia mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. Dan tiba-tiba untungnya ada Matt dan Quinn yang sudah tiba di sana. Tanpa menunggu waktu lama, mereka langsung pergi ke tempat Pastor John. Setelah membaca bahasa Latin dari sistem aplikasi tersebut, Pastor John telah mengetahui sesuatu bahwa aplikasi ini mengandung sebuah kutukan dan kabar bagusnya. Kutukan itu dapat dipatahkan dengan cara menggagalkan jam atau waktu kematian dari aplikasi tersebut. Agar bisa mengangkat kutukannya, artinya seseorang harus mati sebelum waktu yang sudah ditentukan. Pastor John punya cara lain, yaitu dengan membiarkan salah satu dari mereka untuk hidup lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan. Dan kebetulan juga waktu yang dimiliki Matt saat ini tersisa beberapa menit lagi sebelum iblis Ozin datang kemari. Mereka akan membuat sebuah simbol yang nantinya akan melindungi mereka dari genggaman iblis tersebut. Setelah itu mereka pergi ke ruang bawah tanah. Di sana mereka langsung membuat simbol tersebut dengan mencampurkan garam batu dengan seember cat. Terlihat waktu yang Matt punya tersisa 2 menit lagi. Di saat yang sama semua lampu yang ada di sana seketika langsung padam. Dengan cepat mereka langsung berkumpul di simbol tersebut. Dan di saat itu juga si iblis Ozin muncul di depan mereka. Terlihat simbol tersebut mampu menangkalnya. Namun tak lama dia langsung menghilang entah kemana. Bersamaan dengan itu ponsel milik Matt langsung berdering dengan sangat kencang. Saat dia berusaha untuk mematikannya, Matt malah terkena genjutsu, di mana dia bertemu dengan Jeff adiknya dan sempat berbincang singkat dengannya. Hingga dia tidak sadar, dia malah melangkah keluar dari simbol tersebut dan membuatnya diseret keluar dari sana. Melihat itu, Quinn langsung mengejarnya. Begitu juga dengan Jordan dan keduanya sempat tertimpa sebuah rak besi yang tiba-tiba roboh. Saat sampai di luar, tiba-tiba ada sebuah mobil yang langsung menabraknya hingga tewas saat itu juga. Let me go. Tak berselang lama, Jordan dengan Pastor John sudah tiba di sana. Tak diduga Jordan mendapatkan luka tusuk karena terhimpit sebuah rak besi yang tiba-tiba roboh. Dengan cepat dia membawanya ke rumah sakit agar dia mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Untungnya luka yang diderita tidak terlalu parah dan keadaannya sudah lebih membaik. Setelah itu Quinn pergi ke ruangannya Dr. Sullivan. Bukannya membalas dokter cabul tersebut, dia malah datang untuk menggodanya, lalu memintanya untuk datang ke bagian gedung yang sudah ditutup. Sepertinya Quinn sedang merencanakan sesuatu. Awalnya Dr. Sullivan sama sekali tidak menghiraukannya, tapi karena sudah kebelet nafsu, ia datang juga ke tempat tersebut. Saat si dokter sampai di suatu ruangan, Quinn menyuruhnya untuk menutup matanya, dan saat tiba waktunya,
Quinn langsung memukul dengan menggunakan linggis dan mencoba untuk membunuhnya dengan suntikan morfin. Tak diduga ada Jordan yang datang untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Dr. Sullivan. Ternyata itu adalah iblis Ozin yang mencoba untuk menyelamatkannya. Ternyata alasan Quinn ingin membunuh si dokter agar ia bisa mematahkan kutukannya. Tiba di suatu ruangan, Sullivan langsung menyerangnya dan membuat Quinn jatuh tersungkur. Tak tinggal diam, Quinn langsung menendang bijinya dan membuatnya tidak berdaya. Saat Quinn ingin menyuntiknya, tiba-tiba dia terpental oleh sesuatu dan kesempatan itu digunakan oleh Dr. Sullivan untuk kabur dari sana. Sementara itu, Jordan yang terpisah dari Quinn mendapatkan teror dari iblis tersebut. Terlihat waktu yang dia punya tersisa 1 menit lagi. Saat dia mengecek pintu yang terbuka, tiba-tiba di saat iblis itu mau membunuhnya, Quinn tiba-tiba muncul di hadapannya dan bersiap untuk menyuntikkan dirinya sendiri. Tak diduga, iblis tersebut merubah penampilannya menjadi sosok mendiang ibu mereka yang sudah tiada agar dia bisa membujuk Quinn untuk tidak melakukan itu. Namun Quinn yang sudah tahu trik murahannya langsung menyuntikkan dirinya sendiri hingga dia tak sadarkan diri. Melihat itu sang iblis langsung murka, lalu dia mengangkat tubuhnya Quinn dan mencoba untuk menyentuh kepalanya. Entah apa yang terjadi, sang iblis langsung lenyap seketika. Setelah itu, Jordan langsung menghampiri Quinn yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu dia menemukan sebuah obat dengan satu petunjuk yang Quinn tulis pada lengannya. Mungkin obat tersebut dapat menangkal efek morfin yang sudah Quinn sediakan tadi. Tanpa pikir panjang, Jordan langsung menyuntikkan obat tersebut ke lengannya Quinn. Setelah beberapa saat, Quinn langsung tersadar dari ajalnya. Akhirnya mereka berdua bisa terlepas dari kutukan tersebut. Terlihat waktu kematian di ponsel milik Jordan telah berhenti seutuhnya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi mengunjungi makam ibu mereka, ditemani sang ayah yang juga ikut pergi ke sana. Setelah semua yang terjadi, hubungan di antara Quinn dengan Jordan menjadi lebih baik. Tak hanya itu, mereka juga mendengar kabar bahwa Dr. Sullivan telah dijebloskan ke dalam penjara karena ada 3 wanita yang sudah berani untuk melaporkan dirinya, di mana mereka juga korban dari kebejatan dokter cabul tersebut. Saat mereka hendak pergi dari sana, Quinn mendapatkan pesan notifikasi yang berisikan bahwa countdown versi terbaru sudah terpasang dengan sendirinya dan film pun tamat. Tapi tunggu sebentar, bagaimana dengan nasibnya Deckard? Terlihat dia sedang berkencan dengan seorang wanita di sebuah restoran yang sebenarnya sudah ditutup setengah jam yang lalu. Di saat dia ditinggal sendirian, lampu-lampu yang ada di sana tiba-tiba padam dan tiba-tiba film pun tamat. Sebenarnya, hidup dan matinya seseorang merupakan rahasia Tuhan. Entah kapan kita akan mati, hanya Tuhan saja yang tahu. Karena kita sebagai manusia hanya bisa menerima takdir yang sudah ditentukan. Demikianlah alur cerita film horor ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Kami Adinda Abizar Channel pamit undur diri. Bye!